Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo santri milenial, apa kabarnya? Bertemu lagi dengan saya Lulu Ustadzun Hasanah di channel MQ Official dan dalam rangka podcast Ramadan. Nah, gimana nih santri milenial kabarnya puasa yang hampir lebih dari 1 minggu ini? Semoga tetap selalu istiqomah dan terus mengejar kebaikan di bulan Ramadan ini. Oke santri milenial, karena kita ada di bulan Ramadan, jadi kita akan menjumpai sebuah momen-momen atau peristiwa-peristiwa yang sangat penting dan itu menjadi sejarah sampai sekarang ini. Nah, di sini saya tidak sendirian teman-teman. Saya ditemani dengan narasumber yang luar biasa hebat. Beliau adalah Bapak Bekti Taufi Arik Nugroho. Ya, beliau ini pemilik channel YouTube, channel TV AA Media. Jangan lupa di-subscribe ya. Nah, kita kenalan dulu dengan beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar puasanya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah ini Bapak, berhubung kita kan sedang di bulan Ramadan Bapak. Jadi kita ingin membahas tentang peristiwa-peristiwa yang ada di bulan Ramadan. Salah satunya Nuzulul Quran Bapak. Nah kira-kira ini teman-teman santri milenial ini pingin sekali kepo bagaimana sih Nuzulul Quran itu. Seperti itu. Dan peristiwanya seperti apa Bapak? Mungkin Bapak sebagai narasumber pada kesempatan kali ini bisa untuk berbagi ya teman-teman. Monggo Pak. Ya baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Dan tentunya sebelum saya menjawab itu, kita hidup di Indonesia ini sangat beruntung ya. Beruntungnya bagaimana? Kita puasa itu mulai dari subuh sampai maghrib. Coba bayangkan misalkan Anda berada di Umayyah sana, atau berada di Jepang, atau berada di negara-negara lain. Pastinya kalian itu akan merasakan puasa ya kurang lebihnya selama 18 jam sampai 20 jam. Bayangkan coba, 20 jam, kalau puasanya 20 jam misalkan, Anda paling punya waktu istirahat hanya 4 jam. 4 jam, setelah 4 jam makan sahur, Anda diwajibkan untuk berpuasa lagi. Lah itu kita harus sangat pandai-pandai bersyukur ya. Kita hidup di negara Indonesia, negara yang penuh gemah ripah loh jinawi, negara yang penuh nuansanya ya, nuansa yang ramah tamah dan lain sebagainya. Itu patut kita syukuri ketika kita hidup di negara Indonesia yang merdeka ini. Merdeka. Ya. Untuk pertanyaannya tadi terkait dengan apa sih sebetulnya Nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu bulan di mana turunnya ayat-ayat Al-Quran. Yang mana ayat-ayat Al-Quran ini tidak serta-merta turun sekaligus, sak geradakan langsung turun semuanya, itu tidak. Akan tetapi turunnya Al-Quran itu ya secara berangsur-angsur. Kadang melalui mimpi, kadang melalui lonceng, ada yang melalui seperti pacuan kuda dan lain sebagainya. Lah itu wahyu-wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril, yang telah diwahyukan Allah melalui perantara malaikat Jibril, dan nantinya malaikat Jibril ini akan menyampaikan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Dan semoga nantinya kita diakui umatnya ya. Amin. Bukan hanya mengaku umatnya, tetapi kita semua ini semoga saja diakui ya. Misalkan kita pun jadi keset ya, itu tidak ada masalah ya. Kita mau dijadikan keset, mau mau di tinju pakai apapun, kita lapang ikhlas, harus ikhlas ya. Karena nabi kita itu sebetulnya nabi yang penuh penuh kebijakan, kasih sayang, bisa mensyafaati ila yaumil kiamah besok nantinya. Dan itu semuanya ya kita tentunya tergantung amal baik kita ya. Amal baik kita itu nantinya akan ditimbang di hari akhir atau yaumil mizan. Itu nantinya akan ditimbang di yaumil mizan itu nantinya. Dan ketika amal baik kita itu lebih berat, maka amal buruk kita itu justru lebih enteng sedikit. Maka itu bisa jadi nabi kita
Nabi kita Muhammad SAW akan memasukkan kita ke dalam surganya melalui syafaat beliau. Nah itu. Lah, terkait kita kembali lagi ke tema awal ya. Terkait nuzulul Quran, itu turunnya secara berangsur-angsur ya, sesuai dengan kejadian yang terjadi ya. Dan itu banyak dihafal oleh para sahabat Nabi. Kurang lebihnya ya 22 tahun, 2 bulan, 23 hari atau 22 hari itu ya. Atau kita genapkan menjadi 23 tahun. Lah itu prosesi turunnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur sesuai dengan kejadian yang terjadi, entah itu lewat mimpi, karena Nabi sendiri ketika beliau mimpi itu juga pernah mendapatkan wahyu dan pernah juga merasa ketakutan, sampai ayat yang pertama turun itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Dan malaikat Jibril itu mengulang sampai 3 kali. Iqra, Iqra, Iqra. Lah itu diulang sampai 3 kali. Dan ketika itu Nabi tidak bisa membaca. Mungkin bukan berarti Nabi itu tidak bisa membaca, tidak. Akan tetapi beliau itu cara membacanya itu adalah melalui pengetahuan alam yang terjadi di alam semesta ini. Mungkin itu. Karena Nabi sendiri dikatakan sebagai Al-Um itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Nah itu Nabi. Nah itu Nabi kita. Karena apa? Boleh jadi ketika Nabi Muhammad SAW bisa membaca dan bisa menulis, maka boleh jadi orang-orang kafir Quraisy ini justru menganggap Nabi Muhammad itu yang membuat yang namanya Al-Quran. Padahal Nabi sendiri tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Hanya bisa membacanya itu lewat seluruh alam semesta ini. Nah itu yang saya kira pengertian daripada nuzulul Quran dan turunnya Al-Quran melalui berbagai hal dan kejadian yang terjadi di dunia ini khususnya. Oke, seperti itu. Ya mungkin ini Bapak, ketika turunnya Al-Quran itu, ketika Rasulullah ingin menyampaikan kepada umatnya, ada nggak sih hambatannya gitu? Atau masyarakat di situ sangat menerimanya semuanya? Atau mungkin ada yang menentang seperti itu Bapak? Banyak sekali ya. Ini saya jawab ya. Yeah. Jadi turunnya Al-Quran itu sangat banyak sekali masyarakat kaum kafir Quraisy terutama itu yang menentang. Ya, jadi Nabi Muhammad ketika dakwah di negara Arab sendiri atau Ka'bah ya, di Makkah, bukan di Madinah ya. Ketika Nabi dakwah di Makkah itu Nabi banyak ditentang oleh penduduk kaum kafir Quraisy di Makkah Al-Mukarramah tersebut. Sebab apa? Di Makkah Al-Mukarramah itu orang-orangnya termasuk orang jahiliyah. Jahiliyahnya itu bukan berarti mereka bodoh bener, enggak. Mereka juga paham tentang ilmu-ilmu astronomi, paham tentang ilmu-ilmu perbintangan dan lain sebagainya. Itu mereka paham. Namun kejahiliannya di sini adalah banyak para penduduk setempat, jahiliyahnya tersebut adalah ketika ada bayi yang lahir, khususnya perempuan, maka akan dikubur hidup-hidup. Lah ini ya. Dan ini tentunya kalau zaman sekarang diperjuangkan oleh transgender gitu ya. Itu. Nah, itu banyak yang menentang. Apalagi ketika Nabi itu dakwah secara terang-terangan, mulai dakwah terang-terangan di negara Taif, Nabi sendiri pun banyak mengalami luka berdarah-darah, sampai dihantam pakai bebatuan, tidak diterima, diludahi dan lain sebagainya. Itu akan tetapi Nabi sendiri itu justru malah menerimanya dengan
dengan kondisi yang sabar, dan Nabi akhirnya duduk di bawah pohon kurma sambil seraya berdoa, ya Allah, nantinya saya ingin anak cucu dari penduduk Taif ini yang memperjuangkan agama Islam. Nah, akhirnya betul ketika terjadi perang Badar itu yang memenangkan peperangannya itu bukan orang Arab, tidak, bukan orang Madinah, tidak, tetapi penduduk Taif. Sempat malaikat itu nggak terima ya, masa kekasihnya Allah mau mau dihabisi. Lah ya. itu saking jengkelnya. Tapi saya heran ya, kenapa kok malaikat itu punya rasa jengkel ya. Padahal malaikat itu kan tugasnya hanya satu ya. Kalau satu ya sudah dikerjakan secara istiqomah. Itu tugasnya para malaikat. Akan tetapi kok ini ada kalimat seperti ini ya. Kenapa kok malaikat itu bisa jengkel itu? Ya mungkin karena melihat kekasihnya itu kekasih Allah itu kan sangat agung ya. Jadi tidak sepantasnya kalau Nabi Muhammad yang sebagai kekasih Allah itu diinjak-injak dan apalagi dilempari pakai batu, itu kan mungkin melihat saja itu sudah kok segitunya kan gitu. Kok segitunya sih? Mungkin seperti itu ya. Kembali lagi ketika Al-Qur'an itu turun sesuai dengan turunnya itu sesuai dengan kejadian yang terjadi. Bahkan ayat yang pertama turun Iqra itu tadi, Nabi sendiri dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraisy mau dibunuh. Padahal Nabi itu bersama Abu Bakar ketika itu. Bersama Abu Bakar jalan-jalan melintasi sekeliling tempat masyarakat. Akhirnya oleh kaum kafir Quraisy itu malah justru diburu. Karena bisa jadi kaum kafir Quraisy ini disuruh penggedenya kaum kafir Quraisy ya, itu. Dan ketika ayat pertama itu turun, justru yang melindungi daripada tentara kaum kafir Quraisy itu adalah malaikat Jibril yang mengubah dirinya menjadi seekor laba-laba. Dan pintu guanya itu banyak dihinggapi sarang laba-laba, sehingga kaum kafir Quraisy ketika mau masuk itu justru tidak bisa memasukinya karena mungkin wegah ya. Nah, itu faktornya itu. Lah, ketika Al-Qur'an itu turun, itu banyak dihafal oleh para sahabat Nabi. Di antaranya ya ada Zaid bin Sabit, Abu Hurairah, Ubay bin Ka'ab dan lain sebagainya itu ya. Namun seiring berkembangnya zaman, ketika khalifah itu dipegang oleh Abu Bakar, mereka yang hafal Al-Qur'an tentunya juga tidak serta-merta mendokumentasikannya lewat pemikiran. Akan tetapi Al-Qur'an itu dikodifikasikan melalui berbagai macam hal. Ada yang ditulis di pelepah kurma, ada yang ditulis di dedaunan, ada yang ditulis di bebatuan, ada yang ditulis di tulang dan lain sebagainya. Itu semuanya dijadikan satu atau dikodifikasikan menjadi sebuah mushaf. Tentunya itu ada alasannya. Alasannya mengapa? Karena pada waktu itu di zamannya Khalifah Abu Bakar banyak sekali para hufat, para qurra yang gugur di medan peperangan. Itu mengapa ayat-ayat Al-Qur'an yang sudah turun melalui perantara malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali di dunia ini ya. Namun mereka karena kehilangan banyak para qurra wal hufat,
banyak para penghafal Al-Quran. Maka untuk mendokumentasikannya yaitu melalui berbagai suhuf. Suhuf itu dinamakan lembaran. Lembaran itu ya berbagai macam hal itu tadi. Ada yang di pelepah kurma dan lain sebagainya. Nah itu. Ya. Sungguh sangat luar biasa sekali ya teman-teman semuanya terkait dengan nuzulul Quran. Bagaimana tadi disampaikan oleh beliau, nuzulul Quran itu turunnya Al-Quran. Nah, dengan adanya peristiwa seperti itu, mungkin Bapak ada pesan-pesan untuk santri-santri milenial atau santri-santri penghafal Al-Quran yang dengan adanya kisah atau sejarah turunnya Al-Quran ini, bagaimana sih untuk teman-teman pada zaman sekarang ini untuk menerapkan tentang bekal Al-Quran itu atau tentang keistimewaan Al-Quran atau bahkan ketika yang menghafal bagaimana sih ngopeninya kalau Bapak mungkin bisa menjadi salah satu sikap yang harus diambil ketika kita mengulang peristiwa nuzul Quran Bapak. Baik. Untuk para santri-santri milenial ketika ingin menjaga hafalannya dan lain sebagainya, tolong ilhami daripada perjuangan begitu ketatnya proses kodifikasi Al-Quran tersebut ya. Karena para sahabat Nabi itu sangat sekali berjuang dengan melalui peperangan. Masa kita yang tidak ada perang kita tidak bisa menjaganya kan seperti itu. Lah mungkin rasa malas inilah yang harus kita lawan. Nah, itu satu. Terus kemudian ini saya ingin menambahkan lagi ya, terkait dengan kodifikasi Al-Quran itu karena banyak para sahabat yang gugur di medan peperangan, maka untuk proses kodifikasi Al-Quran itu ada dua. Yang pertama, satu, kita cari orang-orang yang hafal Al-Quran, yang memang pada waktu itu terjadi turunnya Al-Quran tersebut. Nabi sendiri juga mewahyukan malaikat melalui perantara malaikat Jibril dan disampaikan kepada umat manusia. Lah itu kita cari sanadnya ke sana. Itu yang pertama. Kemudian ketika para penghafal Al-Quran di sini sudah masih ada yang tersisa, ketika banyak para sahabat itu banyak yang gugur di medan peperangan. Yang kedua ini kita cari tulisannya, manuskripnya ada ndak. Lah itu prosesnya sangat ketat sekali. Bahkan ketika kita ingin menghafal Al-Quran saja, Al-Quran sudah ada, sudah tercetak, bagus, ada harokatnya, ada tanda syakalnya, ada tanda titiknya, ada tanda akhir ayatnya. Lah itu kan termasuk sebuah kenikmatan tersendiri bagi kita. Betul, Bapak. Kita tinggal melahapnya, tapi kita tidak mau melahap. Lah itu itu harus kita ilhami dari prosesi kodifikasi Al-Quran yang diproses dengan secara ketat. Nah, itu tadi. Terus kemudian terkait Al-Quran itu ketika dikodifikasikan mulai zaman Abu Bakar, Umar, terus kemudian dilanjutkan sampai ke Utsman atau disebut dengan Mushaf Utsmani ya, ketika akhir pembukuannya tersebut. Lah ini para sahabat itu dibuat bingung ya, mau ditutup kok ini Al-Qur'annya banyak yang hafal, tapi ketika ditutup ada yang hafal, tetapi kok ketika tidak ditutup tapi ini masih ganjel ya. Ganjelnya itu banyak yang hafal tapi kok tidak ada manuskripnya. Nah itu para sahabat dibuat bingung ya, ketika mau penutupan prosesi kodifikasi Al-Quran tersebut menjadi sebuah mushaf Utsmani tersebut. Lah akhirnya apa? Ayat yang terakhir turun itu berbunyi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Lah, ayat yang terakhir ini sebetulnya telah didengar oleh para sahabat Nabi bernama Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu masyhur ya, dekat dengan Nabi, kemana-mana pun juga bersama dengan
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, ketika Ubay bin Ka'ab ditanya, ya Ubay, apakah kamu mengetahui manuskrip yang bunyinya seperti ini, dan ini banyak sekali dihafal oleh para sahabat yang lain. Laqad ja'akum rasul min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini sangat banyak dihafal oleh para sahabat Nabi. Tetapi kok tidak ada yang membawa manuskrip sekecil apapun ya. Kalau ada, ini mau saya masukkan karena ayat ini masyhur ya. Setelah dirundingkan, akhirnya itu para sahabat Nabi tersebut berunding, dan ketika dirundingkan, oke, kalau begitu kita tunggu sampai maghrib. Kalau sampai maghrib tidak ada yang membawa manuskrip tersebut, maka kita tutup saja prosesi kodifikasi Al-Quran tersebut. Akhirnya apa yang terjadi? Para sahabat Nabi itu menunggu, mulai dari zuhur tidak ada yang datang, ditunggu sampai asar, udah sepakat kita asar, kita tunggu sampai asar. Setelah sepakat ditunggu sampai asar, tidak ada yang datang juga, udahlah pokoknya kita tunggu sampai maghrib. Kalau maghrib tidak ada yang membawa manuskrip, maka kita tutup prosesi kodifikasi Al-Quran tersebut. Akhirnya betul, setelah ditunggu sampai maghrib, belum ada yang datang. Ketika mau ditutup oleh para sahabat tersebut, akhirnya ada orang yang mengetuk pintu. Dan yang mengetuk pintu itu juga sahabat Nabi yang sangat dekat dengan Nabiullah Muhammad SAW. Namanya yaitu Abu Khuzaimah Al-Ansari. Nah, itu yang membawa manuskrip kecil ya, ketika prosesi kodifikasi Al-Quran itu mau ditutup. Sehingga Abu Khuzaimah Al-Ansari ini langsung menyerahkan kepada sahabat Zaid bin Sabit dan kawan-kawan untuk dimasukkan ke dalam prosesi kodifikasi Al-Quran tersebut. Nah, itu perjuangannya sampai begitu ketat ya, perjuangannya sampai menunggu beberapa tahun. Proses mengumpulkan itu bukan perkara yang mudah loh ya, apalagi manuskripnya tercecer. Nah, itu. Jadi ketika kita ingin menghafal Al-Quran, sebetulnya kita bisa ya. Dan kiat-kiatnya itu satu, istiqomah, yang kedua lawanlah malas. Intinya itu saja. Apalagi kalau di planning itu kemungkinan bisa. Anda satu hari terus berapa jam? Ya mut-mutan Bapak, bisa 1 jam, 2 jam, mungkin nggak sama sekali. Ya, itu sekilas daripada prosesi kodifikasi Al-Quran, di mana ayat-ayat Al-Quran, turunnya Al-Quran itu sebagai sebuah petunjuk untuk kehidupan manusia di alam semesta ini. Bukan hanya umatnya Nabi Muhammad, tetapi seluruh alam semesta di dunia ini ya. Itu seperti itu. Mungkin sebagai closing statement Bapak, ada yang mau disampaikan untuk penutupan penghujung acara? Mungkin pesan atau kesan buat teman-teman santri milenial. Oke. Pesan dan kesan untuk santri milenial pada sore hari ini, mari kita tidak bosan-bosanlah untuk mengkaji dan membaca Al-Quran. Karena satu huruf saja kita itu sudah mendapatkan pahala 10 kali lipat. Belum lagi ketika kita membaca Al-Fatihah, belum lagi membaca 1 juz, 2 juz, atau mungkin 1 gelondong 30 juz. Berapa itu kebaikan yang kita dapatkan? Nah, itu ya. Kalau 1 huruf saja 10 kebaikan. Di dalam Al-Quran ada berapa huruf? Wah, banyak sekali Bapak. Banyak sekali. Itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pesan dan kesan daripada
kemuliaan Al-Quran, yang mana ini sangat pas momennya di bulan Ramadan, karena Al-Quran itu sendiri turunnya di pertengahan bulan Ramadan dan ditutup oleh beliau sendiri, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang setoran langsung kepada Allah juga di malam 17 Ramadan. Nah itu. Ya. Masya Allah sekali ya teman-teman santri milenial, bahkan peristiwa nuzulul Quran ini sangat-sangat bersejarah bagi kita semuanya, khususnya umat muslim. Nah, di sini saya mendapatkan kesimpulan bahwasanya Al-Quran itu kan diturunkan secara berangsur, bahkan hampir 23 tahun lamanya dengan segenap perjuangan dan pengorbanan dari Nabi Muhammad SAW maupun dari sahabat-sahabatnya untuk mengkodifikasinya. Nah, untuk santri-santri milenial dimanapun dan kapanpun, jangan pernah lupa dengan adanya Al-Quran sebagai pedoman hidup umat muslim. Jadi, ayo kita budayakan deres dimanapun dan kapanpun agar kita selalu mendapatkan limpahan kebaikan beribu-ribu. Seperti yang dikatakan oleh beliau tadi, satu huruf dalam Al-Quran bernilai 10 kebaikan. Apalagi ketika kita menghatamkan 30 juz, itu sudah berapa huruf. Nah, seperti itu ya teman-teman. Bagi yang sedang menghafal Al-Quran, tetap semangat dan istiqomah karena Al-Quran itu sangat mulia dan akan memuliakan teman-teman semuanya ketika teman-teman memuliakan Al-Quran, seperti itu. Nah, mungkin itu ya teman-teman semuanya. Ketika ada yang ingin ditanyakan, silahkan teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Barangkali nanti kita bisa undang kembali Bapak Bekti untuk kita sharing-sharing kembali terkait dengan nuzulul Quran, seperti itu. Jangan lupa teman-teman semuanya untuk subscribe, like, komen, maupun share channel YouTube MQ Official agar kita bisa belajar dan berbagi kebaikan kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube Bapak, yakni channel TV AA Media, biar kita juga bisa belajar langsung dengan beliau Bapak Bekti, seperti itu. Baiklah, karena kita sudah ada di penghujung acara, maka kita pamit dulu ya Bapak ya Pak. Iya. Ya, terima kasih Bapak atas ilmunya. Sama-sama, terima kasih kembali. Ya, oke, santri milenial, tetap saksikan podcast Ramadan di channel YouTube MQ Official. Saya Lulu Uswatun Hasanah, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiqh ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.